Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di kelas prakarya kelas 7. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun kita masih mengikuti pembelajaran jarak jauh, harapannya semua tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kita masih masuk pada aspek kerajinan, pada bab kerajinan limbah lunak. Nah, untuk menambah keberkahan pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Semua sudah siap belajar? Alat tulisnya sudah disiapkan? Fisik dan psikisnya sudah disiapkan? Oke, selamat belajar semuanya. Ya, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya pada teknik, produk, dan kemasan kerajinan berbahan dasar kertas dan plastik. Ada yang masih ingat mungkin tentang pertemuan minggu lalu? Yap, minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu pengertian kerajinan limbah lunak, lalu apa saja jenis dan karakteristiknya, dan juga apa sih prinsip dari 3R itu. Jangan sampai dilupakan ya materi sebelumnya. Kita lanjut pada materi berikutnya. Ya, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya dulu sama kalian. Siapa yang sudah memilah sampah di rumahnya masing-masing? Antara sampah organik dipisahkan dengan sampah anorganik. Ya, kalau sudah memilah seperti itu bagus. Lanjutkan dan pertahankan ya. Untuk yang belum, ayo kita mulai mencoba memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Karena kalau kita sudah bisa memilah sampah organik dan anorganik, selanjutnya kita akan mudah untuk merencanakan atau membuat suatu kerajinan yang memiliki daya guna lebih, juga bisa bernilai ekonomis ya. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang kerajinan yang bisa kita buat dari sampah yang sudah kita pisahkan di rumah masing-masing. Mari kita menyimak video ini dengan sebaik mungkin. Ya, yang pertama ada teknik pengolahan kertas dengan teknik anyam. Apa sih itu teknik anyam? Ada yang udah tahu? Oke, kita baca bareng ya. Teknik anyam adalah kegiatan atau keterampilan dalam pembuatan barang-barang dengan teknik susup-menyusup. Yang kedua ada teknik lipat. Siapa nih di sini yang udah biasa atau nggak asing dengan istilahnya? Yap, betul banget. Teknik lipat ini punya istilah yang biasa didengar, yaitu origami. Origami adalah sebuah seni lipat yang berasal dari Jepang. Bahan yang digunakan adalah kertas atau kain yang biasanya berbentuk persegi. Berikutnya teknik ada dari bubur kertas dan juga teknik decoupage. Teknik bubur kertas yaitu pengolahan dengan mencampurkan kertas, air, dan juga lem putih menjadi pasta kental berupa bubur. Sebenarnya ada bahan yang bisa kalian tambahkan juga untuk membuat bubur kertas, yaitu tepung terigu. Nah, berikutnya ada teknik decoupage. Teknik decoupage ini berasal dari Prancis, yang artinya memotong, menempel, dan menggunting motif berbahan tisu atau kertas pada suatu benda. Jadi, uniknya teknik decoupage ini, tisu sudah ada motifnya, beragam motifnya, mulai dari flora, fauna, seperti itu. Nanti, motif tisu tersebut kalian gunting, kalian potong, dan kalian tempel pada suatu benda yang kalian inginkan, seperti itu. Jadi untuk memperindah dan juga mempercantik benda kerajinan yang kalian buat.
Ya, untuk yang pertama, yaitu ada teknik pengolahan plastik dengan teknik potong dan teknik sambung. Teknik potong adalah memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Sedangkan teknik sambung pasti kebalikannya dari teknik potong. Kalau tadi teknik potong memisahkan, kalau teknik sambung menyatukan atau menyambungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam bentuk benda kerajinan. Langsung aja kita lihat ya contohnya. Nih, di tahap pertama, kita harus bisa melakukan suatu identifikasi kebutuhan. Nah, di sini kalian harus bisa menjawab kira-kira kenapa kalian membuat produk tersebut. Apakah produknya untuk dijual, atau untuk koleksi pribadi, atau kalian mau memberikan hadiah kepada seseorang, atau lainnya. Jadi, usahakan identifikasi kebutuhan ini menjawab semua pertanyaan itu. Nah, setelah itu kita bagaimana nih idenya katanya. Nah, untuk mencari idenya kita bisa memodifikasi yang sudah ada atau kalian benar-benar membuat sendiri. Nah, saran dari Ibu sih kalian bisa menggunakan konsep ATM. Ada yang tahu itu? Ya, ATM itu singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, karya kalian ini tidak akan disebut plagiat atau menjiplak hasil karya orang karena kalian sudah mengikuti konsepnya, yaitu diamati dulu pertama, lalu kalian tiru dan kalian berikan modifikasi atau kalian berikan hal-hal yang berbeda dari produk yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah itu semuanya identifikasi terjawab, lalu idenya juga sudah ada, kalian silahkan membuat sketsanya. Gitu. Nah, setelah semua beres di tahapan pertama, kita masuk ke tahapan kedua, menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan dengan selengkap mungkin. Setelah itu, kita masuk tahap ketiga, yaitu dengan mengurutkan semua tahapan dari awal hingga akhir. Harus beruntut ya, harus sesuai. Seperti itu. Dan yang terakhir, tahap keempat, yaitu selesaikan produknya dan dikemas dengan rapi dan juga menarik. Kemasan produk kerajinan limbah lunak. Ada yang tahu apa itu fungsi dari kemasan produk kerajinan? Yap, betul. Jadi, kemasan ini dapat melindungi produk kerajinan supaya tetap aman, bersih, dan juga tahan dari kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Selanjutnya ada faktor penting nih dari kemasan produk kerajinan, yaitu ia bisa menarik perhatian pembeli. Ya, karena dari kemasan itu biasanya bisa menambah daya tarik produk, seperti itu. Nah, ada 3 yang Ibu sarankan kemasan yang bisa digunakan, yaitu kemasan plastik, kemasan kertas, dan juga kemasan kayu. Tapi kembali lagi, kalian bisa memilih berbagai kemasan yang tentunya mudah kalian dapatkan di lingkungan sekitar. Seperti itu ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Materi hari ini dicukupkan sekian. Semoga apa saja yang sudah disampaikan dan kalian terima hari ini bisa memberikan kebermanfaatan buat semuanya. Kalau misal ada yang masih bingung atau belum mengerti, silahkan boleh ditanyakan. Kita kan ada grup WhatsApp, silahkan digunakan, bertanya di sana, atau apa sih kira-kira yang kalian tanggapi dari video pembelajaran kali ini, silahkan boleh disampaikan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa juga kalian baca buku paket prakarya halaman 16-44 supaya menambah referensimu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.